Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mufli. Saya Zain Fakidat. Saya Arzat Lawide. Saya Aprila Munatari. Dan saya Lili Sulistiani. Kami dari kelompok 5 Informatika 2 akan menjelaskan materi Pancasila dalam era reformasi yang akan dijelaskan satu persatu dari kami. Ya baik, poin pertama yaitu peran Pancasila sebagai ideologi bangsa di dalam era reformasi. Pada masa Orde Baru berakhir, tepatnya pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan adanya kebebasan dan berpolitik yang lebih luas. Meskipun pada saat itu Pancasila telah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atau disfungsi yang digunakan untuk meraih kekuasaan. Namun pada saat itu Pancasila tetap disahkan menjadi dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara, dan untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul di negara ini. Bagian 2, Pendidikan Pancasila. Menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Di era reformasi, pendidikan Pancasila sempat mengalami perubahan besar. Setelah reformasi, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau biasa dikenal dengan PMP yang pernah populer di masa Orde Baru dihapus dan digabungkan dengan pelajaran kewarganegaraan. Sayangnya hal ini sempat membuat generasi muda menjauh dari pemahaman mendalam tentang Pancasila. Namun pemerintahan sadar akan pentingnya Pancasila sebagai pembentuk karakter bangsa. Maka kini upaya memperkuat pendidikan Pancasila kembali dijalankan. Digalakkan. Tak hanya di jenjang pendidikan dasar hingga tinggi, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam setiap aspek pembelajaran. Kurikulum baru juga dirancang lebih relevan dengan menghadirkan isu-isu terkini seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, hingga keadilan sosial. Tujuan utamanya jelas, bukan sekedar agar generasi muda mengenal Pancasila sebagai hafalan, tetapi agar mereka benar-benar memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kaku, tetapi sebagai nilai yang hidup dan mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian ketiga yaitu Pancasila dalam menjaga persatuan di tengah tantangan globalisasi. Di era globalisasi, Indonesia menghadapi banyak tantangan seperti masuknya pengaruh budaya asing, individualisme, dan liberalisme ekonomi. Globalisasi seringkali membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi, tetapi juga dapat mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan yang tidak dihadapkan dengan bijak. Pancasila dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial memberikan landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Contohnya seperti sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan pentingnya tetap mempertahankan nilai identitas, moralitas bangsa di tengah arus perubahan global. Selain itu, Pancasila juga menjadi panduan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sebagai terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu upaya revitalisasi Pancasila di era reformasi. Melihat pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa di era reformasi, beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meremajakan pemahaman dan penerapan Pancasila. Ada beberapa upaya. Yang pertama yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang didirikan pada tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo. BPIP ini bertujuan untuk membina pemahaman dan pengamalan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni yang mulai diperingati sebagai Hari Libur Nasional sejak tahun 2016 untuk memperingati pentingnya peran Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang ketiga yaitu penguatan lembaga-lembaga kebangsaan. Upaya penguatan lembaga-lembaga seperti MPR untuk terus menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. 5.
Tantangan Pancasila di era reformasi. Meskipun berbagai upaya dilakukan, Pancasila tetap menghadapi tantangan di era reformasi. Yang pertama itu radikalisme dan intoleransi. Peningkatan radikalisme agama dan intoleransi di beberapa daerah menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Dan cara mencegahnya, pemerintah dapat melakukan deradikalisasi. Yang kedua, ketimpangan sosial dan masalah ekonomi, terutama ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, dapat menggoyahkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, penyalahgunaan demokrasi, politisasi agama, korupsi politik, dan kampanye hitam menjadi ancaman bagi demokrasi Pancasila yang diidamkan oleh para pendiri bangsa.